Batam TV, inspirasi Kepri. Pemirsa, pada hari ini saya sedang berada di kantor DPRD Kota Batam dan akan berlangsung di ruang rapat serbaguna DPRD Kota Batam, yaitu rapat panitia khusus yang akan membahas mengenai rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan angkutan umum massal di Kota Batam. Lalu seperti apa jalannya rapat pada hari ini? Mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka rapat pansus pembahasan tentang penyelenggaraan angkutan massal berjalan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suryanto dari fraksi PKS. Jadi begini Pak Ketua, kebetulan kami kemarin diberi amanah untuk melakukan kunjungan kerja untuk studi banding. Oke, itu dulu lah. Ya. Dibanding dulu. Betul. Jadi artinya menurut saya sebelum kita masuk lanjutan materi, mungkin kan ada teman-teman yang kemarin ke Pekanbaru, ada mungkin kami kemarin termasuk yang ke Jogja. Jadi mungkin kami harus melaporkan dulu nih kira-kira apa yang nanti siapa tahu bisa menjadi bahan atau referensi tambahan untuk pembahasan selanjutnya. Begitu Pak Ketua. Izin bisa dilanjut ya. Baik, terima kasih. Jadi kemarin kami termasuk gerbong yang melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta. Dari situ kami coba menelaah, selain kami berdiskusi dengan teman-teman di DPRD Jogja, kami juga coba sekali lagi mereview materi NA kita, sehingga bisa mudah-mudahan bisa menjadi masukan. Dan di sini saya sudah memberikan atau menulis beberapa catatan yang izin untuk saya bacakan. Ya, ini semua penting Bu. Oh, oke, saya kira Ibu momen. Oke, jadi catatan kritis Ranperda kita. Sebagai sebuah ranperda yang akan membangun sebuah sistem tentang penyelenggaraan angkutan massal di Kota Batam, maka ranperda tentang penyelenggaraan angkutan massal harus memuat substansi yang mencakup norma dan kebijakan hulu dan hilir dari penyelenggaraan angkutan massal tersebut. Yang pertama, dalam konteks norma dan kebijakan hulu, ranperda penyelenggaraan angkutan massal di dalam materi dan substansi batang tubuhnya menyinggung tentang rencana hidup transportasi daerah. Namun belum menyebutkan kapan waktu rencana induk transportasi tersebut dibuat. Kemudian untuk itu, dalam ranperda penyelenggaraan angkutan massal perlu diatur norma berkenaan dengan batas waktu penyusunan dan pembuatan dari rencana induk transportasi daerah. Materi yang harus diatur dalam rencana induk transportasi daerah dan harus berbentuk peraturan daerah. Kemudian yang kedua, ruang lingkup perda harus dipastikan mampu menjawab kebutuhan norma dan kebijakan yang diperlukan dalam pembangunan sistem penyelenggaraan angkutan massal di Kota Batam dan mempergunakan istilah atau penyebutan yang sesuai dengan judul ranperda. Penyebutan sistem BRT di dalam ruang lingkup menjadi tidak pas dan tidak relevan dengan judul ranperda. Ini mungkin coba nanti kita terapkan. Saran terhadap ruang lingkup ranperda yaitu yang pertama, perencanaan dan pengembangan angkutan massal, yang kedua pengoperasian angkutan massal, yang ketiga kerjasama penyelenggaraan angkutan massal, yang keempat pengawasan, pelaporan dan evaluasi, yang kelima peran serta masyarakat, ini bisa lebih dioptimalkan lagi. Kemudian yang keenam adalah tentang pendanaan. Kemudian yang ketiga, kerjasama penyelenggaraan angkutan massal perlu masuk dan diatur dalam ranperda secara jelas, karena ini menyangkut nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga dari awal harus kita buatkan aturan-aturan yang mengikat untuk operasi ini. Mengingat kebutuhan anggaran yang relatif besar dan kompleksitas dalam manajemen penyelenggaraan umum massal, kerjasama bisa dibangun antar daerah maupun dengan pihak swasta. Dan di sini juga mungkin perlu dijelaskan ketika nanti masuk kita ke materi BRT tentang operasi kita ini sistem kita pembelian jasa ya, pembelian jasa per kilometer. Ini juga harus dijelaskan apakah hanya untuk
BRT-nya saja atau menyangkut feeder-feedernya, komponen feedernya, misalnya bus pengumpannya ya. Itu apakah di situ kita juga melakukan kerjasama dengan mereka atau ini hanya khusus di bus yang dalam peraturan ini? Nah, itu juga harus dijelaskan karena juga kompleksitasnya cukup tinggi. Kemudian yang keempat dari catatan kami, perlu dirumuskan lebih mendalam berkenaan dengan peran serta masyarakat. Sangat disayangkan bila peran serta masyarakat masih sebatas memberikan saran, masukan kepada pemerintah daerah atau penyelenggara transportasi masyarakat. Kita tahu masyarakat sekarang ini berbeda dengan dulu karakternya, mungkin kritis-kritis. Nah, sehingga di situ mungkin kita bisa buatkan satu sistem komunikasi dengan mereka, apa kira-kira peran mereka yang bisa kita ambil. Caranya bagaimana? Mungkin bapak-bapak tahu bagaimana cara kita melibatkan mereka secara luas. Jadi mungkin perlu sistematik yang tersendiri. Kemudian yang kelima tentang pendanaan. Perlu dirumuskan dengan lebih jelas dan tegas berkenaan dengan pendanaan. Kenapa muncul angka 3% dalam Ranperda dan bagaimana konsekuensi dari kerjasama dalam penyelenggaraan angkutan massal di Kota Batam bila hal tersebut diatur dan dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 3% bukan angka yang kecil. 3% dari APBD kita sekarang yang menembus 4 triliun itu sekitar 120 miliar per tahun, dan ini berpotensi untuk berkembang terus kan? Jadi mungkin tahun depan kita di 5 triliun dan seterusnya. Nah, ini perlu kajian ulang angka 3% ini, karena arah dari sistem transportasi kita ini adalah transportasi yang bekerja sama dengan, mau kita kerjasamakan dengan pihak swasta, dengan BUMD dan sebagainya. Apakah kira-kira relevan ketika kita swastakan ini? Tentu dalam kerjasama itu ada untung dan rugi, dan harapan kita dengan payung hukum yang kita bikin ini, pemerintah negara mengharapkan itu keuntungan. Nah, ketika sistem ini untung, apakah angka 3% ini masih cukup relevan? Jadi mohon dikaji lagi, mohon kita agak konkretkan terhadap angka ini, karena nanti begitu ini kita sebut ini sangat mengikat kita, dan ini tentu akan kontraproduktif terhadap kebutuhan kita yang lain untuk pelayanan masyarakat di bidang ini. Jadi itu saya agak cukup kesimpulan. Sebenarnya kondisi BRT atau BTS ya di Jogja itu bagaimana sebenarnya kondisi realnya, itu yang perlu Pak saya sampaikan, sehingga kalau itu nanti pokok-pokok pikiran hasil dari Jogja itulah pokok pikiran sehingga menjadi sebuah acuan kita di rapat DPRD ini. Misalnya contoh di Jogja itu rupanya peran masyarakatnya, keterlibatan masyarakat apa, di sistem apa dia masyarakat terlibat, misalnya apakah dia sebagai dewan pemantau atau mungkin dewan pengawas terhadap masyarakat dari mana, itu gimana sebenarnya kondisi realnya di Jogja. Silakan. Memang oleh stafnya saja, karena pada saat itu berbarengan dengan agenda lain mereka, sehingga kami dalam mengeksplor isu ini kami rasa memang agak kurang maksimal. Cuman ada beberapa mungkin yang bisa kita sharing di sini, yang bisa saya sampaikan di sini adalah bahwa sistem di sana, sistem transportasi di sana, terutama yang berbasis dengan bis, itu cukup bisa melayani atau cukup bisa menjangkau area yang cukup luas. Itu yang disampaikan dari teman-teman di sana. Nah, terkait dengan biaya, terkait dengan sistem, kalau sistem kerjasama secara umum mereka mengatakan bahwa mereka dikelola oleh BUMD. Tapi sekali lagi itu tidak cukup detail kami mendapatkan informasi itu, sehingga mungkin nanti kita perlu kajian-kajian lagi, mungkin termasuk sama staf ahli kita lah, bisa untuk mengeksplor lah terhadap sistem yang ada di sana. Dan ada satu keuntungan yang kita miliki sebenarnya secara geografis dan secara fasilitas, karena mereka mengatakan bahwa di sana sistem dengan basis bus ini memang cukup efektif dan cukup menjangkau. Cuman yang jadi permasalahan juga mungkin tentang durasi mereka itu masih belum bisa konsisten. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin jalan-jalan di sana tidak cukup komprehensif lah untuk mengakomodir sistem yang mereka jalankan. Mungkin ini keunggulan kita, keunggulan kita di Batam,
kita sebagai daerah baru dengan sistem pembangunan yang sudah berjalan, yang sudah ada saat ini, sudah tersedia saat ini dengan jalan-jalan utama, jalan protokol kita cukup untuk mengakomodir dari perda yang mau kita rencanakan ini. Jadi kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Terima kasih. Ada nggak di sana dilibatkan kira-kira masyarakat dalam kontrol itu? Karena sudah PST atau memang masih apa namanya sistem kita di sini PST sudah ada trustnya, atau memang mereka BUMD itu punya angkutan massal atau bus gitu ya, tetapi dia mempunyai rute yang masih biasa gitu, atau jalur atau trayek yang masih biasa, atau memang sudah dikondisikan juga seperti kita di sini gitu. Ya, jadi untuk trayek, kalau trayek memang pemerintah sudah mengatur itu. Jadi bus-bus yang di sana itu sudah mengikuti trayek yang diatur pemerintah. Bahkan mereka sudah lama itu. Ya, lama. Jadi mereka tiap tahun ada evaluasi trayek. Mana area yang gemuk, mana area yang yang kurang. Itu sudah berjalan. Cuman sekali lagi mohon maaf, mungkin kami tidak bisa maksimal dalam mengeksplor itu terkait dengan kerjasama dengan BUMD, terkait dengan untung ruginya, berapa pendapatan mereka, berapa pengeluaran mereka, belum dapat itu. Jadi mungkin nanti di forum ini kami minta ketua mungkin bisa menugaskan lah untuk tim ahli kita untuk bisa komunikasi lebih jauh lagi. Karena ini penting buat kita, karena kita mau membuat sistem di mana sistem ini akan memberikan keuntungan bagi negara di kemudian hari. Jadi tentu orientasi kita adalah ekonomis. Ya. Sebisa mungkin kita itu tidak bicara tentang subsidi lagi, karena kita berharap sistem yang akan dibangun jadi sistem yang sehat dan diharapkan bisa memberikan income. Selain income terhadap kemakmuran yang langsung diterima masyarakat, juga mungkin income yang bisa membantu untuk menjalankan roda pemerintahan di bidang-bidang lainnya. Di sana APBD-nya berapa di subsidi untuk BUMD? Belum sampai sini. Nggak sampai di situ ya. Gitu. Karena yang kami ajak diskusi ini agak kurang kompeten. Kami itu tidak. Beliau memang menyampaikan, tapi kami tidak cukup menjadikan itu sebagai, tidak berani menjadikan itu sebagai referensi. Sementara itu Pak. Jadi rekomendasi dari kami kita bantu Pak Ketua untuk mengutus komunikasi ya. Lebih intensif lagi terhadap data-data transportasi yang dari sana. Dan sudah ada sana belum? Sudah ada. Cuman kami mendapatkan salinan perda. Kami pelajari ini perdanya adalah perda umum. Jadi perda yang melingkupi angkutan umum secara menyeluruh. Sehingga di sini mungkin diperlukan saya tidak tahu apakah di bawah perdanya ada perda turunan. Mungkin terhadap BRT, mungkin terhadap LRT-nya. Kan misalnya itu kan bukan cuma itu, kan ada LRT juga. Saya kurang tahu, nanti coba dipanggil saja mungkin tim kita untuk bisa mengeksplor lagi. Maka di sini tadi saya sebutkan bahwa apakah yang kita buat yang sekarang ini adalah perda yang menyangkut angkutan umum massal secara keseluruhan. Karena kalau kita bicara BRT, tentu ini kayaknya harus dibuat peraturan secara eksklusif kan gitu. Karena kan berbeda-beda itu. Jadi ke depan di Batam itu bukan cuma BRT saja, itu nanti ada LRT dan lain sebagainya. Apakah itu cukup relevan kalau mau kita bicarakan di forum rancangan perda yang mau kita buat? Mungkin itu. Oke, terima kasih. Jadi dari Pekanbaru saya bacakan dulu ya. Jadi dari Pekanbaru bahwa kita setelah berkunjung kemarin dan didampingi oleh dari tim pemerintah kemarin dari ISU. Ya, jadi memang kemarin kita diterima oleh ketua dari DPRD-nya, ketua Komisi 4, dan dari disuknya sekretaris dinas perhubungan di tempat itu ya, sama kepala UPT Jalan Rayanya. Jadi ada beberapa hal yang memang kemarin bahwa mereka, saya simpulkan saja, mereka mengakui bahwa perda itu sudah ada tapi belum dijalankan ya. Dan yang kedua, sekarang mereka ini masih sama kayak kita, yaitu Metro Pekanbaru namanya, angkutan itu ada 95 tapi hanya 45 yang aktif. Nah, alasan operasional ya, jadi alasan operasional kemarin sampai sekarang pun Metro itu kemarin hampir 2 bulan ini memang tidak jalan karena subsidi dari pemerintah belum turun. Ya, dari pemerintah itu memang dianggarkan untuk operasional
transportasi massal di Pekanbaru itu dianggarkan 32 miliar, lebih kurang 24 miliar disokong oleh pemerintah, ya, disubsidi oleh pemerintah, sedangkan sisanya itu diharapkan operasional pendapatan dari mereka untuk menutupi itu. Nah, tapi dari pemerintah juga memang maksimal kita melihat mendukung transportasi ini dari anggaran yang mereka siapkan. Nah, yang kedua adalah memang mereka sendiri akui karena feeder-feeder atau stasiun-stasiun kecil belum ada sehingga penumpang pun masih terbatas. Artinya masih sembilan. Nah, sehingga mereka menggunakan 8 koridor atau 8 trayek yang mereka sudah sampaikan kemarin. Jadi sehingga mereka punya kendala pengoperasian bus metro Transmetro Pekanbaru ini supaya secara teknis karena anggaran tidak cukup. Jadi ini yang perlu, dan kemarin kita tanyakan masalah anggaran subsidi pemerintah yang maksimal, artinya tidak harus 5% sih, artinya maksimal itu artinya 2-3% itu misalnya bagaimana dengan rasionalisasi dengan mangat berbiji untuk tahun 2025 penganggarannya. Nah, kebetulan kemarin Ketua Komisi 4 rupanya tidak tutup dalam banggar. Nah, karena jadi dia nggak bisa menguraikan itu, tetapi dia sampaikan bahwa memang dukungan terhadap penataan transportasi metro di Pekanbaru memang dewannya mendukung. Nah, dan yang terakhir tata ruang di Pekanbaru itu tidak mencukupi. Tata ruang artinya jalannya. Karena apa? Karena mereka setelah ada rumah lah baru mereka menata jalan, tidak seperti kita yang memang sudah didesain memang seperti itu. Jadi mereka pun kendala juga di pengoperasian tata ruang itu. Dan memang kami pun melakukan survei di sana. Kami ada kemarin 4 orang kita survei keliling-keliling Pekanbaru, ternyata memang metro itu tidak jalan. Rupanya karena mogok, karena belum dibayar. Ya, itu kemarin. Jadi kami juga tanya supir-supir Grab. Ya, kami kemarin sama Pak kemarin, kami tanya kemarin supir Grab, ada lebih kurang 18 Grab kami tanya. Jadi kami turun naik lagi untuk bertanya tentang posisi metro ini, bagaimana pendapat. Ya, jadi memang mengatakan bahwa metro ini sepi. Ya, dan memang mereka mengatakan minyaknya kurang katanya. Setelahnya tukang Grab, tukang Gokar itu kemarin, iya Pak, minyaknya tak ada itu. Jadi mereka pun baik mobilnya sama orang itu nggak berminyak lagi katanya. Jadi inilah bahasa supir Grab ketika kami tanya tentang sana. Dan memang Pekanbaru sangat efektif memang karena kebetulan juga sana angkutan umum yang lain sudah ada lagi. Jadi sana rata-rata menggunakan Grab angkutannya. Grab, karena sana Grab yang hidup atau Gokar yang hidup, karena memang angkutannya tidak ada lagi. Jadi sebenarnya menatanya di Pekanbaru itu kalau memang bisa metro itu ada operasionalnya bisa. Nah, sehingga kami tanyakan kemarin bagaimana dengan angkutan dampak terhadap angkutan yang lain juga bilang ya memang dia bilang pun tidak ada karena memang angkutannya pun sudah tidak ada tidak operasional. Nah, jadi ini dari Pekanbaru itu hasilnya artinya kalau kita lihat Pekanbaru kendala yang banyak bukan hasil yang banyak. Nah, jadi kembali kita ke yang tadi. Jadi maksud saya kan begini, harapan kita sebenarnya kan nanti kita akan bahas lebih detail lagi masalah pasar demi pasar. Kalau memang ada masukan seperti kata Pak Sianto tadi untuk kita menekankan lebih mendalam lagi setiap pasalnya, sehingga peran masing-masing pihak atau stakeholder yang ada lebih maksimal lagi, kita mainkan lagi pasar demi pasar. Menurut saya seperti itu. Ya. Yang kedua adalah sepengetahuan ini nanti coba jawab Pak Cipto. Ada sebuah pertanyaan bahwa di Jogja itu adalah perdanya angkutan secara umum, angkutan massal secara umum, artinya tidak hanya BRT, tapi pengaturan angkutan massal secara umum, ya. Nah, kalau di Jogja kan begitu. Nah, sedangkan ditanyakan tadi apakah kita ini mengatur semua ataukah spesifikasi atau kekhususan di BRT. Nah, memang kalau kita lihat memang Bapak Tun Mas Presiden ini, memang sampai sekarang saya lihat bahwa kita bicara masalah perda kekhususan itu. Tapi mana tahu ada di situ juga angkutan umum
segalanya. Nah, kita minta tim pemerintah sedikit kasih pendapat tentang judul cerita Perda ini bandingkan dengan tadi Perda di Jogja. Dengan Perda lalu lintas sebetulnya Batam punya Pak, tahun 2001 sebetulnya sudah tidak berlaku lagi, tapi belum diperbarui seiring dengan undang-undang lalu lintasnya yang sudah tahun 2009 belum muncul lagi Perda kita yang terbaru. Nah ini kita saya ambil contoh di Jakarta. Jakarta itu punya Perda transportasi, di situ mengatur semuanya, ada lautnya, daratnya, kereta api, namun pengaturannya hanya spot sedikit-sedikit saja Pak. Lalu setelah itu dikhususkan lagi Perda BRT tahun 2014, nah itu khusus mengatur BRT. Nah untuk yang Jogja mungkin yang Perda induknya, Perda yang tadi Bapak sampaikan di induk, itu artinya mengatur secara keseluruhan tapi tidak detail. Nah di Batam kita ada Perda induknya tahun 2001, mestinya dilakukan apa ya? Iya, permajaan atau bahkan aturan di atasnya sudah berubah semua. Nah, tapi kalau itu mungkin ke depan kita masuk ke dalam pembahasannya program berikutnya untuk kita membuat peraturan transportasi yang lebih komprehensif secara keseluruhan. Nah, itu mungkin lebih dari 200 pasal kalau itu Pak, karena itu menyangkut secara keseluruhan. Nah, kalau untuk Perda BRT ini yang baru ada, yang sepengetahuan kami pertama itu Jakarta yang pertama. Yang kedua itu baru bulan April kemarin 2024 disahkan ada di kita. Nah terkait dengan jadi untuk pembahasan ini kita lebih khusus ke BRT-nya, walaupun ada kaitannya dengan angkutan umum lainnya, tapi tidak secara khusus kita bahas secara detail. Contohnya kemarin di bab 6 itu kemarin kita ada angkutan umum lainnya yang berhimpitan. Nah itu kaitannya dalam pengaturan trayek BRT ini tidak berhimpitan dengan trayek angkutan umum lainnya yang ada di situ. Lalu terkait dengan terkait dengan pendanaan mungkin ada nanti bab yang akan kita bahas Pak, pendanaan di sana 3% nanti pun pada saat kita itu usulan, nanti pada saat itu pembahasan akan kami tampilkan hitungan kenapa 3% dan sebagainya. Dan 3% itu bukan subsidi, artinya mengalokasikan anggaran dari APBD, dan itu juga sudah include dengan kalau kita pengelolaannya BLUD Pak. BLUD artinya di sana juga ada pendapatan. Jadi pendapatan itu juga masuk dalam APBD, juga termasuk dalam pembiayaan. Jadi kalau seandainya pendapatannya lebih besar di BLUD, tentu di porsi APBD-nya akan lebih kecil. Namun totalan secara keseluruhan kita coba usulkan di APBD. Lalu terkait dengan swakelola ya. Kalau di Pekanbaru itu murni swakelola. Swakelola artinya dia armadanya punya pemerintah sendiri. Kebetulan Pekanbaru itu dapat hibah lebih banyak daripada Batam dari Kementerian Perhubungan. Jadi makanya yang banyak-banyak itu Pak bukan mereka beli Pak, itu hibah dari kementerian sejumlah 90-an yang bisa dioperasikan hanya 40-an. Nah, cuma kelemahan di Perda kita ini, kita membuat dua pilihan untuk operasional ini, bisa bermitra, bisa kerja swakelola. Nah, kelemahan swakelola itu kemarin kondisi di Pekanbaru ketika terhenti satu, mati secara keseluruhan. Begitu juga kalau seandainya kita tergantung kepada bermitra, ketika mitra itu dia bergejolak, apakah demo internal, mati dia, tidak ada perbantuan dari swakelola. Jadi sama seperti Jakarta. Jakarta ada dua koridor yang swakelola. Jadi ketika satu koridor yang dikelola oleh operator bermasalah, dia bisa perbantuan. Begitu juga sebaliknya ketika kita di internal ada gejolak seperti terlambat SDM, bisa satu koridor itu kita beberapa bis kita alihkan ke sana karena pembayarannya pola rupiah kilometer. Mau rute mana saja pun tetap yang itu rupiah kilometer. Nah itu kaitan dengan pola operasional. Lalu terkait dengan BTS, saya paham kalau Jogja itu yang dia sudah dapat bantuan BTS kemarin sebelumnya. Pada tahun 2024 ini kan program BTS itu diserahkan kepada daerah semuanya untuk membiayai operasional lanjutnya. Setahu saya Jogja dan Bali atau yang tidak mampu melanjutkan program BTS yang di pusat, dan itu yang kedua yang diistirahatkan bis yang dari pemerintah pusat.
mestinya itu dioperasionalkan oleh pemerintah daerah. Nah, Batam salah satu, jadi BTS itu salah satu program untuk meningkatkan layanan. Nah, kalau BTS itu by the service, pembelian jasa layanan. Jadi kita membeli jasa layanan oleh perusahaan. Dia yang menyediakan, kita bayar via kilometer. Ada juga pola untuk memperbaiki layanan itu, kita beli sendiri armada. Kita yang operasikan atau kita dioperasikan oleh pihak ketiga atau operator. Nah, seperti yang di Batam, kita ada 2 pola itu. Pola BTS, bahkan 3 pola ini Batam. Pola BTS 3 koridor, 1, 2, terus pola armada yang kita miliki dioperasikan oleh pihak operator, dan ada 2 koridor yang kita armada yang kita miliki kita sewa kelola. Jadi ada 3 cara. Namun untuk bis yang kita miliki ini yang paling baru tahun 2018 Pak, yang paling baru itu pun hanya 10 unit. Selebihnya bis tahun 2014, 2016. Artinya kalau seandainya kita tidak bisa membeli armada baru, artinya kita alternatif yang kita pilih adalah BTS. Nah, kami juga membuka ruang, mudah-mudahan ke depan kita bisa ketika perda ini disahkan, mudah-mudahan ada memungkinkan hibah dari pusat, apakah bantuan bis. Nah, kalau bantuan bis yang kita terima, biaya operasionalnya lebih rendah karena dia nggak perlu memperhitungkan investasi awal. Karena tahun 2018 kami mencatat 2004 sampai dengan 2018 sekitar 40 sampai 50 unit kita dapat hibah dari kementerian. Tapi terakhir 2018 program bantuan itu lalu dirubah menjadi BTS karena pengalaman seperti Pekanbaru dari kasih bis tak dioperasikan. Lalu pemerintah langsung dia yang ngasih bisnya, dia mengoperasikan. Tahun tertentu diserahkan ke pemerintah daerah. Namun ada beberapa daerah yang tidak sanggup untuk melanjutkan. Nah, Batam alhamdulillah dengan kemampuan finansial dan komitmen untuk menata angkutan perkotaan yang kita miliki, tahun 2024 kita dengan APBD yang kita miliki, kita sudah melakukan peningkatan layanan dengan program BTS yang dibiayai oleh APBD. Demikian Ketua. Ya, jadi sedikit Pak Cito, mohon maaf ya supaya lebih jelas teman-teman tadi. Ya, karena teman-teman kan mempertanyakan kan perda umumnya dulu, baru apakah ini perda khusus kan begitu. Jadi kita yang kasih disahkan perda kekhususan, iya kan. Nah, sedangkan perda umum sudah nggak berlaku lagi kan begitu, ya kan. Nah, ini sedikit ke belakang Pak untuk memperjelas saja ini sehingga tidak ada sanggahan di hati gitu ya kan, sama pikiran, karena baru dibongkar ini baru kita tahu juga kan begitu. Kira-kira Pak Cipto 2001 ke 2009 kan terjadi perubahan undang-undang jalan kan begitu. Nah, 2009 ke sekarang kan sudah ada sekitar 14 tahun ini Pak, ya kan. Nah, ini kira-kira Pak, kenapa nggak seperti Dinkes kan sekarang kan baru peremajaan ini, pansus yang di pendidikan sekarang kan karena peremajaan juga itu, karena ada undang-undang baru tentang pendidikan, baru pansus yang sekarang yang mereka kerjakan sekarang pansus pendidikannya karena peremajaan itu. Nah, di pendidikan sekarang ini yang mereka bahas pansus pendidikan sekarang. Nah, dari apa kira-kira Pak? Apakah nggak kepikir untuk peremajaan itu perubahan untuk kita dewasakan lagi sesuai dengan terbaru dengan perda umum itu, ya kan? Nah, atau memang kedepannya memang ini aja kita bahas atau memang ada niat lagi untuk berubah perda itu? Karena begini Pak, dengan teman-teman tadi di Jogja, ya kan, dengan bahasa Bandung, saya gini, kita ada kekhawatiran jangan sampai tersentuh, walaupun ini BRT bersentuhan dengan angkutan yang lain. Kalau belum pengaturan belum ada perda umumnya, kan begitu. Memang bisa dari anak menjadi mama, mama dulu jadi anak pun ya terserah kita kan begitu. Walaupun sebenarnya mama dulu baru anak, tapi kalau sekarang telur dulu jadi ayam pun nggak apa-apa. Walaupun ayam juga jadi telur kan begitu, bertelur kan begitu. Inilah sekarang secara psikologisnya. Nah, kira-kira dari tahun 2009 sampai sekarang Pak, atau mungkin Dewan yang dulu nggak mau buat perdanya atau gimana sebenarnya Pak? Kenapa nggak dibuat itu Pak Cipto? Nah, tambah sedikit gitu kan. Jadi maksud saya itu gini, Pak Cipto kemarin saya ingat betul Pak Kadis bilang tidak ada perda selama ini, betul kan Pak? Kok sekarang saya muncul tahun 2021 sudah ada perda. 2001. 2001 sudah ada perda tapi tidak berlaku. Betul kata ketua tadi. Sekarang yang tidur nih kotanya atau dewannya yang tidur atau gimana nih Pak?
Kan lucu itu 2001 lama banget tuh Pak. Gitu. Nah, sekarang muncul ini maksud saya, meskipun lah Pak Tito bilang itu 200 pasal yang akan dimunculkan, silakan aja Pak. Kita juga modern Pak, mau ribuan pasal pun nggak apa-apa Pak. Yang terpenting maksud saya hasil dari ini itu tercipta dengan baik angkutan umum di sini. Itu intinya Pak Tito. Adanya ini kita pasti senang gitu loh untuk Batam Maju kan intinya kan. Nah itu bagus Pak. Cuman yang sebelumnya nggak diatur nanti apa yang di luar-luarnya nggak diatur itu jadi ngerutin yang khusus ini loh Pak. Umumnya emak itu tadi emak keluar anak keluar kalau duluan anak terserah sih Pak duluan. Cuman yang maksud saya tujuannya itu teratur semua itu Pak. Nggak masalah Pak mau ribuan kita tetap tanganin Pak. Terima kasih. Ini saya minta bantu Pak. Bukan, saya bukan mau menjelaskan ya, cuman menyampaikan ke Pak itu dari khususnya Dinas Perhubungan dari apa yang disampaikan oleh anggota Dewan ini kan apa namanya nih mundur ke belakang sedikit ya, supaya kita clear ke depannya juga. Jadi gini Pak Cipto, mohon dijelaskan ya, kan ini secara teknis itu cuma di sub yang lebih paham ya. Apakah pengaturan kita, kalau judulnya ini kan angkutan umum berbasis massal ya. Nah, ya, berbasis massal. Ya, bukan masalah berbasis jalan. Ya, angkutan umum, angkutan massal berbasis jalan. Tapi itu kan bagian daripada angkutan umum. Iya. Jadi yang perlu dikelirkan itu, apakah perda ini memang di awalnya maksudnya hanya angkutan massal berbasis jalan saja, atau ini merupakan juga akan membahas tentang angkutan umum secara umum. Kalau saya melihat substansinya Pak Ketua, ini memang teman-teman di Disub ini hanya membahas tentang apa namanya atau mengatur tentang angkutan massal berbasis jalan. Nah, angkutan umum itu kan ada angkutan massal, ada yang tidak massal gitu. Kayak macam angkot atau mungkin apa namanya nih yang online itu Grab itu kan angkutan umum juga sebenarnya ya, tapi dia tidak massal gitu. Nah, yang massal itu ada yang berbasis jalan, ada yang tidak jalan juga kan. Nah, jadi mereka ini memang ingin fokus di sini pimpinan. Nah ini tolong dijelaskan gitu. Kenapa kita tidak belum mengatur atau tidak memasukkan pengaturan tentang angkutan umum yang lainnya? Supaya ini kalau misalnya dijelaskan dari awal dan clear, kan tidak menjadi pertanyaan lagi ke depannya. Tapi kalau misalnya ini memang dipandang perlu, bagaimana kita untuk bisa menyesuaikannya secara substantif dan juga secara apa namanya nih susunannya nanti di dalam perda ini. Saya kira itu. Silakan Pak. Ya, izin Ketua, dari awal pengusulan perda ini dengan judul yang spesifik ya. Kita memang lebih arahnya mengatur ke angkutan umum massal berbasis jalan, bahkan terakhir berbasis jalan itu memang dimunculkan dari setelah kita harmonisasi supaya lebih kekhususannya tidak bias karena angkutan umum massal itu ada berbasis rel, berbasis jalan dan sebagainya. Jadi ya ke depan mungkin apakah menjadi PR kita ke PR kami perhubungan dalam rangka untuk tadi Ketua sampaikan meremajakan yang peraturan daerah tentang transportasi itu tahun 2001 untuk kedepannya menjadi bahan PR kami usulkan. Ini Pak, jadi maksud saya itu Pak, jadi ini kan berbasis jalan, saya nggak minta itu berbasis yang lainnya, cuman saya tadi kan berbasis jalan aja, katanya yang besar. Kan ada konektivitas antara yang tadi antara angkutan umum yang massal lainnya itu maksudnya Pak, bukan perda angkutan rel dan enggak, kita bahas di situ aja gitu loh. Cuman pasti menyangkut yang umum lainnya itu maksud saya Pak Tito. Yang berbasis jalan aja gitu. Perda kita berbasis jalan, bukan rel, bukan apa Pak, bukan laut gitu maksud saya. Pasti ada sangkut pautnya itu Pak. Dan itu pasti ada tindak-tindak yang akan menyalahi di situ gitu loh Pak. Iya kan? Contoh tadi orang ini Grab boleh masuk enggak ke situ kan gitu kan, ke jalur yang warnanya itu boleh enggak gitu kan, pasti menyangkut situ gitu loh. Aturannya pasti ada gitu. Ini ngomong berbasis jalan aja Pak. Iya, maksud saya juga berbasis jalan Pak, tidak mengharap berbasis jalan itu kan ada yang masalnya dalam bentuk bus, ada yang berbentuk
LRT, ada yang bentuk MRT, itu juga berbasis jalan semuanya. Nah, cuman ini kan angkutan berbasis jalan itu kan tidak massal saja, ada yang non massal gitu. Jadi makanya saya bilang fokusnya ini apa? Nah kan dijelaskan sama disebut bahwasanya memang dari awal maksud penyusunan Ranperda ini hanya mengatur angkutan umum berbasis jalan yang massal gitu. Kan gitu ya, massal berbasis jalan gitu. Berjalan, jadi BRT itu. Nah, kemudian ini yang Pak, yang saya kira belum dijelaskan, kenapa, apa kira-kira sasaran dari untuk ini nih? Apakah memang perda ini dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu dukungan dari pemerintah pusat? Kan kadang pusat kan seperti itu, untuk dia bisa lebih sustain memberikan dukungan bantuan dalam untuk memajukan BRT ini tadi. Dia membutuhkan komitmen daerah itu dalam bentuk apa secara kebijakannya? Apakah dalam bentuk peraturan daerah atau hanya dengan perwaku? Tergantung itu kan. Kasusnya macam-macam. Ada yang cukup dengan surat pernyataan saja, surat jawab pernyataan dari wali kota bahwasanya akan mendukung begini cukup. Nah, ini perlu dijelaskan sehingga buat kita semua di forum ini tahu loh sasarannya tidak hanya dalam rangka meningkatkan layanan publik yang eksis di Batam, tapi ada juga target-target keuangan ke pusat yang tujuannya untuk meyakinkan pusat bahwasanya Batam itu secara kebijakan komitmen untuk mengembangkan secara long term gitu. Saya kira itu, tolong dijelaskan itu gitu. Oke, kita lanjut sedikit. Saya sendiri. Ya. Saya kira lanjut aja Ketua. Pak Cipto kasih kesempatan lanjut ini semua dulu. Nanti yang kekurangan berkonektivitasnya kita lanjutin. Jadi pertanyaan nanti nyambung. Saya khawatir banyak nggak apa-apa Pak Cipto. Silakan lanjut lagi. Sedikit. Jadi betul saya setuju dengan Pana. Jadi ini tetap kita lanjutkan kan. Mungkin cuma masalah penjelasan saja tadi ya Pak ya. Kita biar tidak sama. Tapi insya Allah dengan berjalannya waktu kita sudah paham. Cuman mungkin yang perlu saya garis bawahi. Artinya kan yang mau kita bahas ini kan tidak dengan sifat kekhususan BRT. Betul ya Pak ya. Jadi mungkin nanti dalam pasalnya mungkin kami titiplah secara spesifik di mana ini tetap harus ada ruang keterkaitan ini dengan induknya perda ini nanti yang Pak Ketua tadi sampaikan induk ayamnya tadi. Jadi harus ada ruang untuk di situ dan sampai nanti terputus. Jadi itu tidak mengikat yang ini dan ini tidak ikut yang atas. Mungkin itu. Ya, jadi kan kita ini kan sama-sama Pansos. Itu menjadi catatan juga sama Dewan. Pasal mana nanti dimasukkan. Jangan disuruh tim pemerintah yang masukkan. Kita yang masukkan juga. Karena udah sama-sama posisi kita membuat aturan. Ya, proposal dari pemerintah, tapi isinya kita sama-sama. Ya. Nah, ya cuma satu. Pak Cipto, hasil dari sementara diskusi kita sebelum kita masuk melangkah ini, yang pertama kita rekomendasikan perda umum itu secepatnya diusulkan ke Bapperda ya, supaya ini menjadi sebuah satu kesatuan, karena kita berharap jangan sampai ada nanti pasal perbenturan atau berselisih. Sebenarnya bahwa saya itu sudah paham bahwa undang-undang umum itu, sedangkan ini undang-undang spesialisnya ya, seperti itu ya, sama seperti kalau secara umumnya undang-undang perdata itu kan umum. Nah, spesialisnya apa? Undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang perdagangan. Nah, itu undang-undang juga memang, tapi lex spesialis masing-masing dari undang-undang perdata ada kekhususan, di perdagangan ada, di ketenagakerjaan ada. Nah, begitu dia lex spesialisnya. Nah, kita ini pun perda itu seperti itu. Sehingga rekomendasi kita sebelum kita lanjutkan, perda transportasi secara umum di Kota Batam secepatnya diajukan menjadi perda baru ke Bapperda. Kalaupun nanti diserentak tahun depan misalnya, kan tahun depan kan sudah bisa kita masukkan, tahun depannya sudah bisa kita bahas berikutnya, sehingga tidak terlalu jauh nanti pola-pola pikir kita, sehingga mumpung kita nanti masih ingat ini di PRD itu bisa kita saling konektivitaskan ya Pak. Tim pemerintah ya, ini rekomendasi untuk secepatnya dimasukkan ke PRD itu undang-undang secara umum itu ya, walaupun selama ini mungkin telah terabaikan atau terlupakan, tapi rekomendasi kita secepatnya ya. Sepakat ya? Oke, kita lanjutkan.
Ya, kembali kepada tadi Pak Cipto, masalah pasal-pasal yang kemarin, yang kita rekomendasikan kemarin untuk dicatatkan dan dipertimbangkan sama tim pemerintah berkaitan juga dengan kata-kata baik efisiensi, karena di terjangkau itu kemarin sudah termaktub semua di dalamnya pengertian dari efisiensi itu, sehingga ada kemarin salah satu apakah efisiensi itu masih perlu dicantumkan di ayat tersebut. Nah ini kemarin ya, karena di asas itu sudah dijelaskan di terjangkau itu sudah efisiensi, baru masuk situ pengertian dari efisiensi itu ya. Dan yang kedua kemarin itu masalah urutan ya, urutan kemarin tolong dirapikan ya. Nah jangan nanti maksudku selesai ini pulang kita udah lupa lagi, masuk kita ulang lagi ya. Jadi menurut saya biar kita tidak lagi merevisi ke depan, karena nanti ini sepupu kita masih ingat catatan-catatan ini siapa kemarin utulan kemarin. Nah, coba dibacakan apa saja kemarin. Ada kemarin 4, keluar 3. Itu kita minta hari ini biar clear. Baru kita lanjut lagi ke pasal 4. Kemarin kita berhentinya di pasal 4 kemarin. Saya persilakan tim pemerintah. Saya Dina Nasir Putri, kebetulan kabak kami sedang dinas dan kasubag kami sedang ada ikut pembahasan Ranperda pendidikan dasar. Jadi kami diarahkan untuk mengikuti rapat ini. Terkait catatan kemarin, memang ada beberapa catatan dari pimpinan dan anggota Bansus lainnya terhadap frasa efisien ya, efisien. Nah, menurut hemat kami memang efisien itu sudah termaktub bisa diterjangkau, jadi kita drop aja seperti itu. Untuk selanjutnya terkait dengan ruang lingkup di pasal 4, di situ menurut pimpinan yang poin B dan D itu merupakan manajemen dari Dishub sendiri menyarankan untuk membahas secara keseluruhan dulu pasalnya, jadi apabila sama nanti bisa kita satukan seperti itu. Izin gitu, kemarin pertemuan sebelumnya kita terhenti di pasal 6 terkait khususnya kemarin masalah Pak Anang ya Pak ya, yang minta penjelasan terkait dengan yang poin C, huruf C, tarif khusus yang tidak berhimpitan dengan tarif angkutan umum lain. Ini sebetulnya masuk ke pengaturan angkutan lainnya selain BRT nanti Pak prakteknya. Nah ini bahasa ini sebetulnya adalah bahasa peraturan pemerintah dan bahasa peraturan Menteri Perhubungan. Ada penjelasannya kalau terkait dengan trayek khusus yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan umum lain, itu di penjelasan di peraturan Menteri Perhubungan. Tulis itu keterangannya Mas. Ya. Mungkin bisa di apakah nanti perlu kita yang C itu refer kemana? Di bawah, oke. Ya. Kemana? Yang C berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan nomor 15 tahun 2019. Nomor 15 tahun 2019 yang dimaksud dengan tidak berhimpitan adalah trayek angkutan umum memiliki kesamaan dengan trayek angkutan massal sehingga memungkinkan timbulnya persaingan yang tidak sehat. Artinya nanti implementasinya trayek BRT ini tidak bersamaan dengan trayek angkutan umum lainnya dalam pengaturannya. Lanjutkan ya. Bagian 2, dalam hal lajur khusus sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 huruf B belum memungkinkan dapat disediakan secara tidak permanen. Lajur khusus inilah yang disebut dengan marka jalan itu ya. Ya. Jadi belum memungkinkan dapat disediakan secara tidak permanen. Nah, ini bahasanya belum memungkinkan dapat disediakan secara tidak permanen, kan begitu. Nah ini bahasa hukumnya kan berarti kedepannya pun tidak ada permanen, atau memang kedepannya akan ada permanen. Pengertian dari bahasa hukumnya belum memungkinkan dapat disediakan secara tidak permanen. Belum memungkinkan, itu kan belum memungkinkan berarti tidak bisa dilaksanakan, ya kan? Dapat disediakan secara tidak permanen. Nah ini pengertian hukumnya gimana? Silakan bagian hukum. Ngerti nggak bahasanya? Belum memungkinkan
Kalau misalnya tadi belum memungkinkan menggunakan lajur khusus permanen, berarti kan ada rencana memang lajur khusus ini akan dibagi hanya sebatas markas saja dulu, karena belum ada permanen, kan begitu. Kalau belum memungkinkan dapat disediakan secara tidak permanen, berarti kedepannya pun tidak akan ada permanen. Ya, silakan pasal hukumnya ini, Pak. Ya. Ya. Ada. Ya, izin. Ya, pasal 6 itu terdiri dari 2 ayat, Pak. Ayat yang pertama salah satunya adalah huruf B, lajur khusus. Lalu saya dibacakan untuk selengkapnya. Ayat 1. Penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan dilaksanakan menggunakan sistem BAT berbasis jalan yang didukung dengan, artinya didukung dengan salah satunya adalah lajur khusus. Ayat 2-nya, dalam hal lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B belum memungkinkan dapat disediakan secara tidak permanen. Artinya dalam prakteknya ketika kita program BAT mau kita jalankan tapi lajur khususnya belum tersedia secara permanen, dapat kita dengan cara yang tidak permanen, mungkin dengan cara penandaan marka jalan atau semacam rambu-rambu, itu yang dimaksud sini, Pak. Tapi kalau kedepannya arahnya adalah secara permanen. Jadi gini, Pak Cipto, pengertian kita sama, tapi kalimat itu berbeda sedikit apa yang tujuan bahasa dari Pak Cipto itu. Maksud kita bahwa lajur khusus ini nanti akan dilakukan dulu dengan marka jalan, jadi tidak permanen, kan begitu. Tapi dengan bahasa belum memungkinkan dapat disediakan secara tidak permanen, belum memungkinkan, kan begitu. Ya, bahasa belum memungkinkan itu berarti tidak mungkin, artinya belum bisa dilaksanakan, ya kan? Dapat disediakan secara tidak permanen. Nah, ini maksud saya bahasa hukum ini yang perlu Pak Sucipto. Kenapa? Bahasa hukum memungkinkan dapat disediakan secara tidak permanen itu bahasa kontraproduktif untuk dirinya sendiri. Walaupun pengertian kita sebenarnya bahwa lajur khusus ini untuk sementara tidak kita buat permanen dengan marka jalan, ya kan begitu. Nah, bahasa hukumnya dengan maksud kita itu apa? Karena belum maksud Pak Cipto bahasa hukumnya kan belum memungkinkan dapat disediakan secara tidak permanen, kan begitu. Sedangkan kalau kita timbal baliknya, kita tutup dulu tidak permanen tadi. Misalnya ada orang misalnya membaca, misalnya orang hukum pun belum memungkinkan dapat disediakan secara tidak permanen dari khusus ini. Ya kan, ini kan bahasa kontraproduktif karena belum memungkinkan, bahwa lagi ada tidak permanen. Nah, ini bahasanya saya minta dipaskan dia sesuai dengan tujuan yang masuk dari kita itu. Ayo, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pak Cipto, ini kan lajur khusus ini supaya jangan ada kita salah dalam memahami redaksi yang disusun ini, perlu diklarifikasi oleh teman-teman di Disub. Yang namanya lajur khusus ini apakah sesungguhnya adalah sesuatu yang permanen atau tidak, kan gitu. Nah itu, jadi ini yang dipikirkan dulu gitu. Kita jangan, kalau misalnya memang lajur khusus itu dia memang harusnya permanen, berarti memungkinkan tidak permanen. Nah, masih ada ini. Tapi kalau lajur khusus itu sendiri bukan sesuatu yang tidak permanen, kenapa disebut kedua kali tidak permanen? Kan bingung orang tadinya kan. Jadi tolong itu dipikirkan dan coba ditengok apakah di dalam definisi ini ada didefinisikan nggak ya? Saya nggak hafal, mau izin pimpinan. Apakah lajur khusus ini ada didefinisikan dan di sini disebutkan sebagai lajur yang dia itu bersifat permanen gitu. Nah ini, jadi kalau misalnya itu sudah ada definisinya, lajur khusus itu adalah bla 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 yang bersifat permanen, berarti pasal yang ayat 2 ini nggak ada masalah, kan gimana kan? Kalau memang belum mampu, apakah pertimbangan bentang jalan yang tidak memungkinkan atau misalnya anggaran belum ada, ya mungkin itu boleh dibikin sementara sifatnya tidak permanen. Tapi coba dikira dulu nih pemahaman tentang lajur khusus ini dan direferkan ke definisi yang sudah ada di pasal 1 itu supaya tidak kita bias memahaminya. Nah, untuk penempatan bahasa ini kita pending dulu ya. Minggu depan kita, atau berikutnya kita akan ya kan, untuk menempatkan bahasa yang pas. Misalnya belum memungkinkan untuk disediakan
permanen misalnya, itu betul belum memungkinkan, belum memungkinkan disediakan secara permanen. Itu betul. Artinya apa? Berarti tidak permanen dulu. Berarti ada rencana suatu saat dipermanenkan, ya kan? Misalnya bahasanya belum memungkinkan dapat disediakan secara permanen. Berarti tidak permanen berarti. Sementara ini, karena belum memungkinkan untuk permanen, berarti tidak permanen kan begitu. Tapi kalau bahasa Pak Cipto belum memungkinkan dapat dilaksanakan, tidak permanen, sehingga kontradiktif belum memungkinkan tadi. Nah, itu maksud saya. Tapi supaya lebih lengkapnya, jangan kita langsung rubah, ya, untuk tim khusus nanti, tim hukum nanti coba membaca menyesuaikan bahasanya lah yang pas. Kata-kata yang di pasal tadi, yang terakhir tadi itu, yang 5 tadi biasa. Ya tulis jalur khusus. Itulah Pak. Apa maksudnya Pak Dito? Mungkin ini Ada jalur khusus di lajur umum, kan gitu. Sudah. Betul Pak. Betul. Berarti yang ini udah benar tuh. Jalur khusus adalah bagian dari lajur jalan umum. Maksudnya lajur itu satu jalan besar tuh. Ada jalur khusus di situ Pak. Berarti yang di pasal yang tadi itu, yang dipermasalahkan tadi, ditulis jalur khusus mestinya Pak, bukan lajur umum. Lajur umum lebar tuh. Nah, jalur khusus tuh yang tadi terakhir itu maksudnya lajur Pak, bukan jalur sama lajur sama Pak. Dari mana Bapak ngomong lajur sama jalur sama tuh? Izin. Dari mana Pak referensinya itu Pak? Izin dulu. Nah, ini harus benar loh. Ya, Pak masukkan sedikit. Izin. Ya, silakan Pak. Itu masukkan sedikit aja. Oke. Izin sebentar ya. Ya, Jadi, Pak Kabir masukkan sedikit untuk lajur khusus itu mungkin hanya bisa dilakukan di jalanan protokoler. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua, untuk jalanan non protokoler akan menimbulkan kepadatan lalu lintas. Nah, terus poin yang ketiga itu untuk penerapan jalur khusus di Batam harus dikaji terkait tingkatan kepadatan lalu lintas dan juga serta kapasitas jalan agar tidak mengganggu atau memperpadat arus lalu lintas. Mungkin itu aja. Demikian. Silakan masuk. Oke, jadi izin jadi mungkin harus clear dulu nih kayaknya. Ini harus definisinya harus sama, satu persepsi kita. Jalur dengan lajur, dan mohon dikelirkan dulu karena ini ternyata dari pasal-pasal itu ada yang pakai kata jalur, ada yang pakai kata lajur. Saya Mas Anam kan menyampaikan bahwa lajur itu lebih gede dibanding jalur, lebih khusus. Nah ini apakah benar? Nah ini kan harus satu persepsi. Benar, bahasa di suku itu kira-kira seperti apa? Biar kita memahaminya satu frekuensi, Pak. Itu dulu Pak. Pak itu tolong dibaca aja di regulasi permennya itu penggunaan istilah. Saya kira nggak tahu begitu. Dia pakai jalur atau pakai lajur. Karena istilahnya ada sifatnya esoterik ya. Esoterik itu istilah itu di dalam bidang ini artinya ini nggak bisa dipahami dengan pemahaman yang lain. Ya, sentence kalau orang bahasa bilang kalimat, sentence kalau orang hukum bilang di pengadilan hukuman gitu. Jadi ini tadi harus clear gitu. Bacanya kan sekarang nyapa orangnya. Izin Pak, sebetulnya ini sudah menjadi bahan diskusi kami juga kemarin pada saat di awal. Kami bahkan searching undang-undang dan peraturan itu agak antara lajur khusus atau jalur khusus itu memang ada beberapa perbedaan penyebutan beberapa kali dari barangnya itu. Nah makanya waktu saat di umum jelas kita pakai kalimat jalur khusus. Nah cuman setelah ini agak bertentangan di sini nih Pak, yang di pasal 6. Pasal 6 menyebutnya lajur khusus. Nah sementara yang pasal 6 ini bahasa dari Permen. Apakah yang pengertian umum itu yang kita ganti menjadi lajur? Kalau yang pengertian umum kita ganti lajur, klop dengan yang pasal 6 ini. Ya, kalau saja yang lajur itu, karena dia prinsipnya yang kita gunakan adalah jalan rata-ratanya ada di depan tadi, mohon maaf, yang di depan tadi itu berarti lajur khusus di dalam jalur khusus. Jalur umum. Ya udah balik itu aja Pak. Udah plus ya. Berarti berarti pengertian Jalur lebih umum berarti. ya jalur lebih umum. Satu jalur ada 5 lajur. Ya. Pintar juga Pak Nusdian ini. Ya udah, konsisten banget. Berarti yang pengertian umum itu yang saya balik. Ya. Kita konsisten yang ini lajur.
mancing aja. Ya, jadi Ganti-ganti tuh. ya, Ganti permanen tuh. ya jadi gini, memang secara hukum, ya, bahasa hukum ya, dan bahasa pengertian itu coba baca EYD 1972, ejaan yang disempurnakan, masih ingat nggak itu? Nah, baca nanti itu memang jalur itu lebih umum, jalur itu dia rute sampai ke rute, lajur itu lebih spesial, ya lebih spesial dia lebih khusus. Itu pengertian sebenarnya. Jadi penempatan bahasa itu tergantung apa maksud daripada kalimatnya. Ya, jadi ini yang perlu saya sampaikan untuk klarifikasi. Cuman memang senang kita berdiskusi, itu maka saya biarkan dulu ramai. Ya, oke. Kembali kita pasal 6. Sepakat nggak nih? Dulu, ini sepakat nggak diganti? Sepakat. Ya. Sudah pasti. Ya. Ya. Pengertian itu sesuaikan aja dengan kalimatnya. Bahwa lajur khusus penyebutannya untuk kedepannya lajur khusus seperti ini. Ya kan jalur khusus, lajur khusus bagian ini dirubah langsung permanen nih dari jalur jalan umum, Mas. Nah, jalur khusus adalah bagian dari jalur jalan umum. Lajur jalur. Nah, ya itu. Clear ya? Jadi gini Mas, kalimat nomor 12 itu pengetik jalur khusus adalah bagian dari itu lajur khusus. Lajur khusus adalah bagian dari jalur umum, jalur umum. Ya, yang nomor 12 lajur khusus adalah bagian dari jalur jalan umum. Oke, ya, itu aja. Oke, kembali kita ke 6.2 tadi. Ya, siap, silakan. Tambahkan kata yang bersifat permanen itu supaya nggak ya sinkron dengan itu. Ya, jadi sebelum setelah kata sistem berarti yang bersifat permanen dan terpisah gitu. Jadi kan sudah dan terpisah. Kata sebelum kata terpisah itu tambahin aja permanen dan Makanan itu. Cuma kecil kali bahas, bisa jadi kita buka. Oke, bisa kita lanjutkan? Ya, karena 10 menit lagi makan siang kita. Nah, kita sudah siapkan makan siang, tenang aja. Oke, kita kembali ke pasal 6 ayat 2 tadi, Pak Cipto. Kita pending dulu ya bahasanya, coba nanti dibahas lagi ya khusus. Ya. Tingkat jalur berarti. Gimana? Begini, yang 2. Bagian 6 ayat 2 bahasanya. Ya, silakan. Tadi definisinya ayat 2 itu dalam hal lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B belum memungkinkan disediakan secara permanen, belum memungkinkan disediakan secara permanen, dapat disediakan secara tidak permanen. Bukan, jadi kalau belum memungkinkan bahasa hukumnya, kalau belum memungkinkan disediakan secara permanen, berarti otomatis tidak permanen. Jadi tidak sebutkan lagi tidak permanennya. Itu coba belum memungkinkan bahasa ya, coba ya. Kita bicara bahasa hukum ini sehingga tidak nanti kontradiktif. Belum memungkinkan dapat disediakan secara permanen. Artinya berarti tidak permanen dulu. Kan kalau itu masih ngantuk pimpinan kalau saya bahannya. Kalau belum disediakan secara permanen, terus ngapain? Ya. Pilihannya kan bisa disediakan secara tidak permanen. Pilihan keduanya jangan disediakan dulu. Pilihan ketiga kan banyak itu. Nah, kita kan ingin itu tetap ada, tapi dia tidak permanen. Bentuk ketidakpermanenan itu tergantung dinamika di lapangan. Kemudian mungkin ada teknologi yang bisa
bridgingnya, ya kan seperti itu. Jadi supaya jangan nanti gantung pimpinan, saya sarankan memang kalau tidak bisa disediakan secara permanen, dapat disediakan secara tidak permanen. Jadi pilihannya tetap tidak boleh tidak ada barang itu. Bahasa Indonesia seperti itu, tapi permanen itu kata kerja. Coba berbeda. Permanen itu kata kerja. Bukan kita milihnya kalau enggak tidak gitu, bukan. Belum memungkinkan dapat secara permanen. Permanen itu kata kerja. Artinya ada aktivitas di situ yang disediakan tidak permanen. Nah, coba nanti kembali bagian hukum. Permanen itu bukan kata kerja, itu kata sifat. Betul. Di sini Pak, itu sini bahasanya, bahasa hukumnya. Permanen itu bakal gini. Coba nanti bagian hukum pelajari dulu bahasa hukum dengan bahasa Indonesia yang kita baca sehari-hari. Kata sifat bisa jadi kata kerja bisa jadi kata objek bisa menjadi kata sifat. Di ayat ini kata kerjanya itu adalah disediakan. Kata kerjanya kata kerja intransitif. Jadi kalau belum bisa disediakan, sifat bagaimana? Secara permanen. Jadi sifatnya itu secara permanen. Koma dapat disediakan. Kata kerjanya disediakan lagi secara intransitif. Dapat disediakan secara sifat bagaimana? Tidak permanen. Nah, ini kita Jadi Ketua, tidak ada ketua. Di sini kan ada bagian hukum. Kita pertanyakan aja dulu mereka. sebentar. Lanjut saya balik ke surga dulu. Maksud Bapak di sini yang pasal ayat 2 itu apa sih Pak sebetulnya? Iya, itu Pak, ngomong mereka yang jelaskan. ngomong dalam bahasa aja lah, bahasa biasa. Nah, maksudnya apa itu Pak ayat 2 itu? Nggak usah ngomong nggak usah mengacu di sini dulu. Iya. Mau ngomong apa Pak? Biasa saja. Izin, saya sebetulnya dimaksudkan di sini adalah kita berkaitan dengan pasal ayat di atasnya. Maksudnya Ya, lajur khusus. khusus. Ya, BRT itu mestinya kan dengan lajur khusus Pak. Dengan lajur khusus. Tapi kita paham nih, di Batam ini ada 4 lajur, ada 2 lajur, ada 6 lajur. Mungkin kalau yang sudah di atas 3 lajur kita bisa menerapkan secara permanen lajur itu. Apakah dalam bentuk marka kita tulis. Tapi kalau masih 2 lajur dalam satu jalur Pak. Iya, lajur. Artinya dalam satu jalur itu masih terdiri dari 2 lajur. Kalau kita bikin lajur khusus kan mengganggu. Inilah yang nanti secara tidak permanen. Ketika nanti suatu saat dia di 3 lajur, ya itu bisa kita tetapkan sebagai lajur khusus yang permanen. Seperti itu. Maksudnya ketua. Nah, coba kita telah dulu. Ya bahasanya menurut saya sih yang disampaikan itu sudah artinya ketika tidak bisa kita sediakan secara permanen dapat disediakan secara Betul. Kalau begitu begini Pak. Ya kan? Ya langsung saja belum mungkinnya langsung dihapus. Ya terlebih dahulu disediakan secara tidak permanen. Udah gitu aja. Ya jadi belum memungkinkan dihapus. Karena belum memungkinkan itu yang menjadi sebuah kontradiktif apabila secara permanen tidak permanen. Belum mungkinnya kita hapus. Ya, mungkin belum disediakan, belum dapat disediakan. Udah itu aja. Nah, ya. Jadi belum dapat disediakan secara permanen. Udah. Nanti di penjelasannya dibuat. Ya, di penjelasannya dibuat khusus ayat itu. Berhubungan dengan itu belum disediakan secara permanen, maka terlebih dahulu dibuat tidak permanen di penjelasannya. Ya. Tulis Pak, sampai tulis ayo. Oke ya. Kita tolong benar-benar ya supaya jangan nanti kita bolak-balik. Oh gitu ya. Tapi kalau disediakan makan terus sih nggak apa-apa. Paling tidak makan siang gratis. Oke, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, karena jam kita pun sesuai dengan yang kita minta sampai jam 12, ya. Karena sudah jam 12, ya. Dan yang berikutnya nanti kita akan perlu catatan kepada Pak Cipto, ya. Catatan kecil. Yang pertama kita tanggal 15 sampai tanggal 17 kita ke Departemen Perhubungan. Kementerian Perhubungan, ya. Maka perlu kita catatkan di sana seperti kata Pak Nasution tadi,
apakah benar Perda ini nanti memungkinkan untuk mereka bantu lebih banyak bus atau fasilitas apa? Ya, jangan nanti kita capek Perda-Perda, kita juga yang membiayai, ya kan, bagian keuangan nanti pusing memikirkan bagaimana dapatnya uang. Ya, nah jadi hal-hal yang penting kita tanyakan kepada Menhub, apabila ada Perda ini, apa dealnya, apa yang bisa kita harapkan dari pusat. Nah, ini yang perlu kita perjelas. Terus begitu juga nanti kita diskusi berkaitan dengan sistematika Perda ini, ya kan, bagaimana pelaksanaannya, aktivitasnya, pengalaman di sub apa, Menhub apa, ya kan. Nah, begitu juga dengan komitmen pusat tentang pembangunan. Apabila Perda ini jalan, berarti kan pembangunan infrastruktur kan besar ini, Pak. Nah, bagaimana komitmen pusat? Jangan nanti setelah kita bongkar pasang, contohnya bantuan pun hanya janji saja, kan begitu. Nanti kita coba kolaborasi dalam hal itu, bagaimana Menhub bisa. Jadi kita minta juga sama dinas nanti, komunikasi kita ke Menhub ini benar-benar orang yang bisa kita ajak diskusi yang berkaitan dengan spesialisnya atau mungkin jabatannya atau mungkin tupoksinya berkaitan dengan Perda ini, sehingga diskusi kita hidup nantinya, Pak. Ya, maka dengan ini yang perlu disampaikan, saya sudah di pertemuan ini. Dengan demikian rapat pansus angkutan massal berbasis jalan kita skor untuk sidang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam sekarang sudah mulai berbenah dari sisi infrastrukturnya. Jalan sudah lebar-lebar, 5 lajur, 3 lajur. Nah, salah satu indikator kota maju itu adalah dari sisi penataan angkutan umumnya. Jadi tujuannya adalah bagaimana menciptakan kota Batam menjadi kota maju, sistem transportasi bagus, terhindar ke depannya dari kemacetan, mengurangi kecelakaan lalu lintas dan mengurangi polusi udara. Paling lama 5 tahun Batam akan macet. Maka untuk mengantisipasi itu, bagaimana angkutan pribadi mereka boleh punya, tapi ketika suatu saat untuk masuk di jalur-jalur tertentu yang sudah disediakan dengan angkutan umumnya yang sedang kita bahas, yang nanti akan ditata cukup bagus, kita arahkan mereka untuk menggunakan angkutan umum. Sebenarnya kalau kita lihat angkutan massal di Kota Batam ini belum maksimal. Ya, belum maksimal. Karena kita lihat BST yang ada pun sekarang ini belum maksimal yang digunakan. Nah, begitu juga bahwa masyarakat pun kita melihat belum maksimal juga menggunakan BST ini. Kenapa? Karena belum semua titik-titik kumpul masyarakat itu dilalui. Hanya jalur-jalur tersendiri yang dilalui. Sehingga kita melihat BST ini belum maksimal. Begitu juga angkutan-angkutan massal yang lain yang swadaya masyarakat, misalnya seperti mimbar, carry segala macam, itu pun belum maksimal. Dan kita lihat pun angkutan massal yang berbasis masyarakat ini sendiri pun kenyamanannya dan keamanannya kurang terjamin. Nah, sehingga kita butuh sebenarnya Batam ini bagaimana angkutan massal berbasis jalan ini bisa menciptakan kenyamanan, keamanan bagi masyarakat dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat sendiri. Nah, itu sebenarnya yang kita harapkan. Pemirsa, demikian jalannya rapat panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan angkutan umum massal di Kota Batam langsung dari ruang rapat serbaguna DPRD Kota Batam. Dan demikian saya Kristi Septi dan tim liputan melaporkan dari Batam. Batam TV, inspirasi Kepri.